Kita kapasitas produksinya itu, Mbak Putri, range di 15 ribuan lah per bulan. Per bulan Per ya? bulan. Oke. Pekerja paling lama udah 15 tahun dengan saya. Oke. Yang paling terbaru 6 bulan. 6 bulan. Tapi rata-rata di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Jangan terlalu banyak lembur lah. Gitu guys tuh. Balik lagi di YouTube channelnya Nito Textiles edisi Sida Konveksi bersama Minta Putri dan Ditya dari Dago Streetwear. di episode ini kita nggak akan cuma lihat proses produksi kaos dari dekat, tapi juga mengungkap cerita-cerita menarik di balik konveksi yang udah puluhan tahun berdiri ini. Minto pengen cari tahu sendiri gimana sih caranya bisa bertahan di tengah persaingan yang makin ketat ini. Terus pengen tahu juga apa sih resep rahasia dan konsistensi dari Dago Streetwear ini. Tonton sampai habis karena akan banyak hal yang bisa jadi inspirasi buat kamu. Nah, sekarang Mito Putri lagi ada di Dago Streetwear ini apa ya? Wah, ternyata di sini one stop shopping nggak sih disebutnya? Betul, Mbak Putri. Semuanya ada ya, kayak Ya. mulai dari tadi cutting ada, terus finishing, sablon, semuanya lengkap di DTF sini. juga. Kita langsung masuk aja mungkin ya ke pertanyaannya. Boleh dikenalin dulu nggak sih kan Dago Streetwear itu apa sih, dari tahun berapa mulai jalan dan kenapa pilih usaha ini? Jadi Dago Streetwear itu one stop solution ya, Nah, one untuk stop buat solution untuk buat baju, buat baju. Di situ ada konveksinya, kita juga ada retailnya itu kaos polos, kita juga ada yang memang buat custom, artinya sablon, DTF pun ada juga. Ya, kapasitas produksi itu di sini berapa banyak dan biasanya orderan datang dari mana aja? Oke, kalau misalnya kita kapasitas produksinya itu, Mbak Putri, range di 15 ribuan lah per bulan. Per bulan Per ya? bulan. Oke. Itu masuknya dari mana? Dari memang kita stok kaos polos, yang memang kebutuhan teman-teman usaha UMKM yang memang punya usaha DTF, gitu kan. Kemudian kita juga di marketplace juga ada. Terus untuk nyuplai teman-teman yang beli di marketplace, dan ada yang reguler. Oke. Sablonan untuk kebetulan si Dago Streetwear atau dulu kita namanya Kreasindo itu untuk nyuplai di teman-teman di Malaysia, Singapura dan Brunei. Wah, dan berarti sampai sekarang. Udah ke luar negeri juga ya ternyata ya. Justru pertamanya dari luar negeri. Dari luar negeri guys. Wah, ini Nah, benar. gitu. Maksudnya dia tuh biasanya bahan kain yang paling sering dipakai tuh jenis apa? Dan kenapa pilih itu? Dan kenapa orang mostly tuh banyak pengen kain itu? Ya, kebanyakan memang kita hampir 90% pakai katun. Katun, oke. Katunnya ada 30S, ada 24S, ada 20S sampai 16S gitu kan. Dan yang terbaru itu kita keluarin namanya katun bambu. Katun bambu. Gitu. Tadi juga saya sempat lihat-lihat nih Pak di sini. Dia katun bambu tuh ada yang disablon juga ya ternyata. Ya. Soalnya tuh orang-orang ya, para knitopreneurs tuh masih pada bingung katun bambu tuh bisa disablon atau enggak. Nah itu. Bisa. Bisa ya ternyata ya? Bisa banget. Tapi bisa lebih banget. tricky nggak dibanding sama katun biasa? Ya. Homemade biasa. Sebenarnya lebih karena memang katun bambu itu kan dia Jatuh ya? jatuh. Kita cara ampar kainnya, ngegesutnya, terus ngehot gunnya, itu juga harus hati-hati lah sebenarnya. Dengan udah berjalannya Dago Streetwear ini udah lama ya Pak ya, bisa disebut bukan lama lagi, ini udah Ya, udah ini hampir 20 senior lah ya, tahun, udah betul. 20 tahun. Standar kualitas kayak gimana sih yang wajib dijaga di sini tuh? Yang pertama kain itu kita harus, kalau bahasanya premium lah, karena memang itu pengaruh sama kualitas sablonan. Satu, kainnya tuh harus yang kalau di cutting itu nggak berdebu, kalau dicuci nggak susut gitu kan. Itu yang paling penting. Susutnya kalaupun susutnya nggak terlalu besar, toleransi gitu kan. Terus di sablon juga karena memang karakter kaos premium itu enak di sablonnya. Ya. Gitu. Jadi warnanya bright keluar gitu ya kalau misalnya yang premium. Ya. Pengaruh nggak sebenarnya kalau kain tuh? Kalau kain sih sebenarnya nggak pengaruh sama sablonan. Nah, kalau kebetulan kita pakai catnya juga pakai yang premium juga. Premium, kebetulan ya import kita pilih bener-bener yang kualitas bagus. Makanya sayang kalau misalnya sablonnya udah pakai yang ini, kalau pakai kainnya nggak premium, makanya saya pasti harus premium. Betul banget. Jadi customer experience tuh benar-benar penting banget ya Pak ya? Betul banget, betul banget. Nah,
Terus aku juga pengen tahu nih, tim di sini tuh rata-rata udah kerja berapa lama dan gimana cara bikin tim tetap solid dalam 20 tahun ini ya? Pekerja paling lama udah 15 tahun dengan saya. Oke. Yang paling terbaru 6 bulan. 6 bulan. Tapi rata-rata di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Cara bikin solidnya cuma Gimana tuh? satu, mereka itu butuh keamanan. Keamanan itu bukan berarti hanya sebuah gaji, tapi keamanan masa tua, keamanan jam kerja, sama ya kenyamanan juga sih sebetulnya. Tadi kita juga udah bahas mengenai apa work-life balance ya. Ya, work-life balance. Itu tuh benar-benar penting banget, benar nggak sih Kak? Betul. Jangan terlalu banyak lembur lah. Gitu guys tuh. Apa sih tantangan terbesar selama 20 tahun ada di industri ini? Ya, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah konsistensi dari kita ya. Maksudnya kalau kita kan konsisten 20 tahun kita buat terus. Udah gitu inovasi. Inovasi ya sekarang zaman dulu waktu zaman awal-awal buat tanpa marketplace kan, kita konvensional, kemudian masuk marketplace pas Covid kita masuk, kemudian sekarang zaman AI pun kita juga ikut gitu kan. Terus untuk komitmen ya kita komitmen waktu sih pada prinsipnya. Jadi di industri ini selama komitmen waktu dijaga, klien pun pasti nggak lari. Service itu juga penting. Berarti bukan kita yang ngikutin ini ya, bukan zaman yang ngikutin kita, tapi kita yang harus mengikuti zaman, makanya bisa ada di titik ini ya Kak ya. Betul. Kayak gitu. Nah, terus ada nggak sih perubahan terbesar dalam dunia konveksi selama 20 tahun terakhir ini? Ya, yang paling terbesar sejak ada DTF ya. Iya tuh, DTF tuh bener DTF karena ada DTF sekarang tuh semuanya bisa bikin baju, gitu kan. Nah, dulu kan Bandung sentris, sekarang ini mau di daerah Papua, Kalimantan, semua bisa bikin baju, gitu kan. Selama mereka punya DTF. Nah, disinilah sisi Dago Streetwear melihat celah, ya kita menyuplai kaos polosnya, gitu kan. Karena mereka, saya yakin mereka itu pasti bisa bikin kaos, tapi pasti pertanyaannya supply kaosnya nggak tahu di mana. Kalau harus bikin konveksi di daerah, ya maaf ya, demand-nya besar tapi supply-nya susah kan juga susah. Makanya Dago Streetwear mencoba untuk masuk ke situ. Makanya tagline kita bikin baju jadi lebih mudah. Bikin baju jadi lebih mudah. Kayak gitu guys. Jadi secara nggak langsung Dago Streetwear ini mendukung nggak sih para UMKM dan juga brand lokal nih yang pengen maju dan juga punya bisnis sendiri dengan mensuplai kaos tadi. Jadi bisa desainnya sendiri sama mereka semua di sana ya, kayak gitu. Tidak perlu lagi istilahnya mau bikin kaos harus ke Bandung, nggak. Sekarang ini di mana di kotanya masing-masing punya mesin DTF, pasti semua ada mesin DTF. Tinggal cari kaosnya gampang. Sekarang udah banyak, soalnya brand lokal tuh sekarang udah terpercaya juga nggak sih Pak? Betul. Jadi nggak usah harus keluar kita kayak nyari-nyari produk di mall-mall gitu, sebenarnya bahannya sama aja sebenarnya ya. Tapi balik lagi itu biasanya gengsi kalau yang kayak gitu ya. Betul. Nah terus nih selama 20 tahun ini saya pengen tahu dong, pernah nggak sih hampir tutup atau turun omset drastis nih, atau gimana sih menghadapinya? Pengen tahu sedikit nih tentang dapurnya. Wah sering gitu. Sering. Dari selama 20 tahun nggak mungkin saya bilang selalu mulus lah, tapi pasti naik turun. Nah, titik terendah saya itu adalah di waktu Covid. 2000 berapa tuh? 2019 2020 ya, waktu Covid. Saat itu kan memang 90% saya untuk ekspor kan. Kemudian negara yang pesan ke saya itu akhirnya lockdown. Jadi akhirnya itulah mulai muncul di 2019-2020 saya mulai jualan kaos polos untuk market lokal. Nah, intinya inovasi dan berdamai dengan dunia lah, ngikutin tren lah gitu kan. Itu akhirnya bisa bangkit lagi. Tapi kalau nggak ikutin tren memang saya pasti Tapi berarti ada hikmahnya ya. Covid itu sebenarnya meskipun kita lockdown semua, tapi untuk para pebisnis mungkin ada kayak misalnya ini brand clothing, toko kain, makanan-makanan itu biasanya mulai naik nih. Dan ini juga lagi perilaku konsumen juga berubah. Waktu zaman dulu kita mau buat kaos itu butuh 2 minggu, 1 bulan. Sekarang ini karena behavior konsumen berubah, jadi mereka tuh rata-rata bisa bikin kaos 3 hari enggak gitu kan, 4 hari, 2 hari gitu kan. Nah saya lihat celah itu, akhirnya inovasinya ya kita buat kaos polos dulu, ready made, ready stock gitu kan. Mereka tinggal sablon dengan tinggal DTF gitu loh ceritanya. Jadi stok lah ya intinya. Menurut kakak nih, kunci bertahan di industri ini tuh apa sih? Konsistensi, inovasi, atau relasi?
Atau Semuanya. Semuanya. Oke. Ada tambahan mungkin komitmen kali ya. Komitmen, oke. Jadi, konsistensi jelas. Semua industri, semua bisnis itu harus konsisten. Satu itu, mau dia jatuh, mau dia naik, dia harus konsisten. Kedua, komitmen. Komitmen tuh sebetulnya lebih agreement lah ya dengan konsumen. Kita komit nih untuk masalah waktu pengiriman, itu harus penting. Kemudian yang inovasi. Inovasi jelas. Sekarang zamannya digital gitu kan. Digital juga mau nggak mau kita juga harus ngikutin, gitu kan. Nah, relasi pasti, karena kita bagaimanapun untuk jaga cash flow ya relasi. Yang paling penting. Gitu. Karena memang kan dulu mungkin belum sedigitalisasi kayak sekarang. Pasti kayak relasi dari mulut ke mulut tuh ini benar-benar bagus banget nggak sih? Betul. Masih dipakai lah mau to mouth, cuman memang inovasi kreasi juga tetap penting. Tetap harus ya. Biasanya brand kayak gimana sih yang jadi langganan produksi di sini? Kayak punya ciri khas gitu nggak? Nah, kebetulan saya awal buat ini tuh memang untuk ekspor, untuk clothing yang memang di negara luar, Malaysia, Singapura, Brunei. Nah, itu memang yang reguler sampai sekarang. Mereka udah 15 tahun dengan saya, gitu kan. 15 tahun dan masih setiap bulan saya harus kirim. Nah, untuk yang sablonan, untuk yang polosan memang kita juga menyuplai beberapa pelaku usaha UMKM gitu. Kebetulan kebanyakannya ada di daerah Sumatera, di daerah Jawa, Kalimantan belum, Sulawesi juga belum. Tapi mudah-mudahan ya nanti mudah-mudahan ke depannya. Gitu. Soalnya sekarang memang kan kayak ke daerah-daerah pelosok tuh emang agak kurang mungkin ya. Gimana itu kenapa ya Pak? Apa karena dia kurang masuk informasinya atau gimana gitu? Saya rasa kurang informasi. Oke. Dari bacaan data di marketplace saya, kebanyakan itu justru yang pesen kaos dengan custom ya. Kita bicara custom karena kita bisa buat custom satuan ya. Yang desain suka-suka mereka desain sendiri. Itu di beberapa daerah yang bukan ibu kota banyak banget. Gitu kan. Banyak banget. Saya rasa mungkin informasi buat baju itu memang belum senyampe itu. Senyampe itu. Gitu kan. Potensinya masih besar juga. Terus ada nggak sih satu hal yang bikin pelanggan tuh tetap loyal meskipun sekarang udah banyak banget konveksi ya di seluruh Indonesia ini ya, terutama di Jawa Barat ini. Ada nggak sih? Loyal ya? Ya. Gimana caranya bisa tetap loyal? Tetap loyal sebenarnya kan itu sih kuncinya tadi, konsisten sama komitmen. Kalau saya sih lebih menjawab di komitmen. Komitmen tuh dalam artian saya pesan butuh di tanggal segini. Saya delivery time saya selalu on time. Due date-nya sesuai gitu. Due date-nya sesuai. Saya akan menjawab dan menerima order berdasarkan kemampuan dan ketepatan waktu. Gitu kan. Itu komitmen sih sebenarnya. Terus kedua juga masalah kualitas ya, semua juga pasti pengen kualitas yang terbaik ya. Ya tapi saya bilang bahwa saya jaga kualitas itu tetap dijaga gitu. Kualitas dengan komitmen waktu untuk pengiriman itu yang paling penting. Nomor satu berarti ya. Karena sekarang tuh banyak banget orang yang memang mengedepankan quantity dulu nih, baru kualitasnya terakhir. Jadi kayak harga dipiringin banget aja lah, yang penting kejual semua gitu. Kayak gitu. Tapi berarti balik lagi ya, kalau di Dago Streetwear ini ternyata lebih mengedepankan quality tadi. Kayak gitu. Pasti. Nah, terus ada nggak sih strategi khusus supaya orderan tuh tetap masuk? Gimana nih caranya? Kalau saya sih sebenarnya lebih ke yang paling penting tuh R&D dulu sebelum pesanan. Jadi kan sekarang ini buat baju tidak hanya sebatas baju sablon selesai. Kalau saya lebih di Dago itu lebih kita bicara ini lengthnya, panjangnya berapa, bahunya berapa, kerowakannya berapa, itu juga kita harus buat dulu. Kebanyakan kita untuk clothing pasti tidak hanya mana gambarnya kita sablon, enggak. Tapi kita ngobrol dulu, cutting dulu dari kain. Kainnya pemilihannya mau yang 16S, 30S gitu kan. Karakternya mereka harus lihat dulu. Makanya mereka harus visit dulu ke sini untuk pengenalan produknya. Jadi tahu dulu lah ya. Ya, produk knowledge-nya dapat dulu gitu kan. Kelemahan di beberapa clothing itu adalah menurut saya ya, mereka tuh beranggapan saya pengen bikin baju modelnya boxy misalnya. Udah aja. Tapi mereka nggak tahu boxy itu ada yang oversize, pasti oversize lah, boxy, kemudian bahannya tuh pengen jatuh atau bagaimana. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak begitu. Jadi misleading ya. Misleading. Makanya yang membuat saya bertahan adalah karena saya beresin dulu di awal frekuensi konsep dari sebuah clothingnya itu
sudah satu frekuensi baru bisa jalan. Berarti gitu. komunikasi dulu. Ya. Karena banyak banget juga nih Kak, kayak konveksi tapi mereka tuh di komunikasinya tuh jelek. Banget. Makanya nanti after sales-nya tuh biasanya ya nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Nah gitu. Berarti Dago Streetwear ini sangat mengedepankan tadi after sales-nya dong. Betul. Customer experience-nya Betul, juga ya. betul. Bener banget. Nah, kenapa pilih kain dari Nito? Satu, servis. Oke. Satu servis. Kemudian yang paling senangnya adalah pilihan warnanya banyak. Ya, bisa dilihat ini ya. Banyak. Tuh, guys, bisa dilihat. Saya nyetoknya gampang. Gampang. Oke. Dan yang paling terbaiknya adalah Tuh. pada saat off stock hanya butuh beberapa hari dia akan ready stock lagi si kainnya. Jadi kita kalau misalnya tiba-tiba stok kita habis nih untuk stok di inventory kita gitu kan, paling butuh 2-3 hari lah selesai. 2-3 hari. Mereka akan ngirim barangnya gitu. Nah, berarti Dago Streetwear ini udah ngambil dari Nito tuh dari tahun berapa kira-kira? Kalau untuk kaos polos saya kan baru mulai pada saat Covid, dari awal saya buka Dago 19 berarti 2019. ya 2020 ada sebagainya gitu. Udah lumayan lama berarti apa ya? Iya. Menurut Kakak nih, seberapa penting sih kualitas kain terhadap hasil akhir kaos? Penting banget. Sekarang kalau misalnya untuk sablon ya, kalau kainnya nggak enaken buat di sablon atau kayak tiba-tiba terlalu banyak bulu, itu juga akan pengaruh. Oh, itu ngaruh besar berarti ya? Ngaruh. Ya makanya, nah kebetulan ke Nito ya dia nggak berbulu ya, gitu kan. Terus udah gitu di tempat cutting juga, kalau misalnya bahannya nggak premium, dia tuh ketika cutting debu tuh. Nah itu kebul lah bahasa ininya. Nah itu juga Nito nggak ada. Dijahit juga enaken gitu kan. Kemudian dari durability juga bagus gitu kan. Cukup lah bertahun-tahun untuk tahan. Jadi bukan cuma dari pelanggan dong, dari kitanya juga nyaman gitu ya untuk pakai bahan yang premium kayak gitu ya. Nah, ngomongin orang-orang yang baru mau mulai bisnis fashion nih, aku mau mulai masuk ke tips dan juga trik untuk pemula. Buat yang baru mau buka bisnis clothing atau konveksi harus mulai dari mana dulu dan apa sih hal penting yang wajib disiapkan? Kalau clothing ya, saya bicara clothing. Kalau dulu. clothing sih sebetulnya R&D produknya dulu. Bukan hanya sebuah sablon, saya mau desain ini, pengen di sablon. Yang paling penting adalah di kainnya dulu, pemilihan kain. Oke, mau 20S, mau 16S, mau yang tipis, itu kan pilihan. Kemudian tes sampel cuttingnya dulu, jahit dulu. Enak gak? Karena kadang orang mikirnya, yang penting panjang dan lebar. Padahal kenyamanan itu penting. Ukuran bahu, kemudian kerowakan di sini, itu juga harus dihitung gitu loh. Sebenarnya banyak yang miss di situ gitu kan. Nah, itu untuk clothing ya. Kalau konveksi, bagi teman-teman yang pengen buka konveksi, sebenarnya cuma satu. Apa tuh? Siapkan mental dengan bekerja. Iya ya, karena emang mental tuh nomor 1 Kak. Ya, bukan masalah cash flow ya, pekerja dulu. Karena saya percaya sebenarnya ngurus, penjahit dengan teman-teman sablon itu masalah komitmen kali ya. Benar-benar challenging juga ya di situ ya. ya. Betul. Nah, apa sih Kak kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pemula yang baru mau buka bisnis clothing atau konveksi? Biasanya apa tuh? Ini menurut saya yang paling banyak bermasalah itu karena memang urusan akunting. Nah, kenapa tuh? Karena memang kadang-kadang UMKM itu coba selalu menghindari masalah akunting. Mereka itu berpikir ya udah cash in cash out gitu kan. Tapi sebenarnya di UMKM itu mau bisnis clothing, konveksi apapun semua akunting itu penting. Gitu kan. Hire lah akunting yang proper, lulusan akunting untuk mengurus bisnis Anda. Nah, kebanyakan orang berpikir order banyak gitu kan. Order banyak tapi kenapa duitnya nggak ada gitu kan. Ya mungkin ada masalah di akuntingnya. Di situnya berarti. Gitu. Nah, terus nih, satu hal yang penting yang harus dijaga di dalam bisnis ini ya, konveksi dan juga brand cloth tadi, menurut Kakak tuh apa sih? Yang harus dijaga adalah ya balik lagi ya komitmen kali ya sama konsistensi sebenarnya. Ya, saya ini lagi mencoba untuk mengikuti tren zaman sekarang ya, yang harus dijaga. Sekarang ini kita nggak bisa jadi role model, kita harus ngikutin model. Kita ada ngikutin zaman, ngikutin tren yang ada. Itu aja sih yang harus dijaga. Karena memang industri ini selama dia bukan major label atau masih UMKM ya kita ngikutin tren lah, gitu aja sih.
Jadi kita follow the trend ya, bukan tren yang ngikutin kita, Ya. tapi kita yang harus ngikutin Bukan tren. berarti hal yang buruk ngikutin, Iya dong. karena memang pada akhirnya ketika posisinya udah besar, ya kita bisa ngeluarin tren sih. Cuman untuk sementara, ya kita ikutin tren lah. Nah, kayak gitu Nitopreneurs. Kita langsung masuk aja nih Nitopreneurs ke pertanyaan Ya. terakhir. By the way nih Kak, Nito itu visi misinya adalah mendukung UMKM dan juga brand lokal untuk terus maju bersama. Betul. Nah, ada nggak sih tips atau pesan nih untuk Nitopreneurs dari Dago Streetwear kayak gimana nih? Oke, buat teman-teman dimanapun di seluruh Indonesia, bila mana kalian mau bikin konveksi clothing, maju aja dulu, jalan aja dulu. Kalian bingung bikin bajunya gimana, DST bikin baju jadi lebih mudah. Wah, makasih banyak nih Kak ya, kita Siap. udah dikasih kesempatan ngobrol banyak banget seputar konveksi brand clothing nih di konveksi Dago Streetwear ini. Dari obrolan barusan kita belajar kalau kualitas, ketekunan dan juga kepercayaan dari customer itu bukan datang instan, tapi dibangun dari proses yang panjang. Nah, semoga video ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang lagi baru mau bangun brand atau bisnis konveksi sendiri. Tadi juga tagline-nya apa tadi? Bikin Desta- baju lebih mudah. Bikin baju lebih mudah ya, karena perjalanan panjang itu selalu dimulai dari satu langkah yang tepat, termasuk pilih bahan yang tepat. Jangan Betul. lupa bahannya dari Nito gitu ya kayak. Oke, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan episode Sidak Konveksi selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye, Nito Putri pamit. Asik Kak, bye bye.